Sejak awal pembentukan timnya Barati Mendunia ini sudah dimulai dengan mereka berkompetisi. Mereka dari individual dari daerah-daerah berbeda ya harus berangkat bareng-bareng. Pilihannya cuma bisa saling komunikasi, saling padu untuk bisa mencapai yang terbaik. Sebelum berangkat ke Gotia, kita lakukan training camp atau TC di Jakarta. Jadi mereka akan kumpul dulu di satu tempat. Pembekalannya selain pembekalan latihan bola ya, kita udah pembekalan ke mereka. Contoh, kita bikin workshop untuk etika. Perkenalkan, nama saya Stephen Jalung Kajai. Panggil Al, posisi back tengah. Perkenalkan, nama saya Febian Bebas Naradia, biasa dipanggil Jova. Usia 12 tahun. Posisi right winger. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruki Jaban Alubi, saya dipanggil Jaban, usia saya 12 tahun, posisi saya midfielder. Awal datang ke sini sih panik, terus bisa juga berkenal dengan teman baru. Pas kenalan juga malu-malu. Tim Barati yang berangkat ke Gotia ini kan gabungan dari beberapa SSB, ibaratnya teman-teman baru yang mereka tidak saling kenal sebelumnya, dan mau nggak mau begitu sampai di Swedia ya harus padu, harus komunikasi. Itu kan juga challenge buat mereka. Coba nanti lihat di sana bagaimana pemain-pemain seumur kalian bermain, attitude mereka, disiplin mereka. Bisa aja kita lebih baik dari mereka. Kita lihatkan ke negara-negara lain itu bahwa Indonesia ini loh Indonesia. Jangan sombong. Kalian boleh bangun skill sekolah yang pintar, belajar yang baik, latihan sepak bolanya, skill apa aja dipelajari. Nanti di sana di Gotia, kalau memang ada talent scouting gitu ya, yang kalian akan dilihat juga loh secara etika. Bahkan kalau psikolog olahraga tuh dari penampilan kita sehari-hari kita udah tahu sifat seseorang. Apalagi kita orang Indonesia kan, kita secara lahir aja sudah mempunyai budaya, tradisi itu memang yang sebenarnya baik, sopan. Di dalam dunia olahraga juga diajarkan karakter ya menangan, karakter juara, bagaimana kita bisa berkompetisi secara terhormat, secara jujur, baiklah gitu ya. Dan itu tadi juga kompetitif, jadi kita pingin selalu juara. Kita mana sih ada seseorang yang mau kalahan, enggak. Dengan sendiri jadi akhirnya timbullah itu sifat-sifat seseorang yang memang diperlukan dalam menjalani kehidupan yang nanti selanjutnya gitu, bahwa kita harus usaha, kita harus memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri, tapi bahwa tidak ada hasil yang dicapai tanpa dengan usaha dan latihan yang berat. Di sini lebih keras. Kalau di SSB kan masih cuma 3 hari seminggu. Di sini kan kayak langsung setiap hari gitu. Jadi kayak belum terbiasa banget. Anak-anak ini juga akan bisa menjadi wakil kita atau duta-duta kita untuk negara kita, atau minimal ya di turnamen Gotia tersebut. Pokoknya dia itu tampil di sana nanti tidak hanya sekadar memburu prestasi, tetapi juga bagaimana dia tampil seutuhnya sebagai anak-anak Indonesia yang bisa juga bersaing di luar teknis sepak bola.
3, 2, 1, go! Bagus semua. Yellow, mana gayanya? Mana skillnya? Karena dari sini kita harus potong sudut. Kalau kamu nggak potong ke depan, sudutnya akan makin lebar nih. Ketika ada momen-momen kita menguntungkan, saya mau tetap jaga etika kita. Ya biar bagaimanapun kita perwakilan dari Indonesia ya, yang pasti dikebut Indonesia ini, bukan kalian personalnya. Ketika kalian bagus, kitanya semua bagus. Tapi ketika ada satu etikanya nggak bagus, semuanya bagus. Ya. Ayo, 9 lawan 7. Begitu pula tim coach gitu. Coach ini juga bukan coach asli mereka gitu. Dan pemain-pemain ini buat coach juga asing mungkin di awal ya. Ya di situ kita harus jadi satu di waktu yang sangat sempit itulah. Pastinya itu ada proses yang harus dijalani. Fokus saya yang utama kemarin adalah komunikasi, bagaimana mereka saling terlibat satu sama lain, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sehingga hal ini membuat kekompakan terjaga. Kesusahan saya adalah adaptasi sama teman-teman karena belum mengenal satu sama permainan gitu. Komunikasi juga penting juga, terus ketenangan mungkin lebih diperbaiki lagi. Siapa yang udah hafal semua temannya? Mantap. Noah, kamu berapa yang kamu tahu namanya di sini? Hampir semua. Yang kamu nggak tahu siapa? Jujur. Yang kamu nggak tahu namanya? Jaudan. Baru tahu ini Jaudan. Dengan adanya satu bola di tengah, ya tendang aja udah bisa komunikasi gitu, bahasanya udah internasional lah bahasa sepak bola ini. Seru, semua kegiatannya seru, sama teman-teman bermain bareng-bareng, melakukan aktivitas bareng-bareng, jadi lebih seru kalau bareng-bareng. Kita jadi punya bonding ya sama anak-anak ya. Kita tahu karakter anak masing-masing dengan cara dia bicara gitu kan. Di luar lapangan itu kan akhirnya mempengaruhi kepercayaan diri mereka di dalam lapangan. Oh ini agak pemalu, ini yang agak konyol nih gitu kan. Oh ini yang leadershipnya bagus. Kita lihat satu-satu karakter anak-anak. Ketika kita ke sana, representatifnya Indonesia kan, perwakilannya salah satu perwakilan dari Indonesia, kita tahu nih sama-sama ke sana, pergi dengan visi yang sama, pulang juga sama, visi sama, misi sama, selesai. Oke, kita dapat bekal ini nih dari Swedia kemarin, kita tularin ke teman-teman kalian yang ada di SSB masing-masing. Anak-anak ini punya karakter yang agak sulit dikontrol karena keinginan tahuan mereka, ingin belajar sesuatu mereka itu sangat besar. Kadang-kadang kita juga kaget-kaget loh, anak ini dahang ini. Ada juga yang agak usil, bandel, dan mulai, maksudnya memang usianya itu. Nanti ketika udah ngelewatin itu mungkin nanti akan kelihatan anak ini kemana sih arahnya gitu. Kamu punya peluang 99%, tapi temennya punya peluang 100%. Pilih yang 100% apa 99%? Oke nih, cuma 1% doang enggak. Tapi akhirnya yang 1% itu terjadi, betul nggak? Kalau terjadi gol, nggak cuma yang bikin gol doang yang bagus. Kita semua jadi satu tim yang bagus, betul? Ya.
menyenangkan, kerja kolektifnya bagus, anak-anak hebat, kamunya di sini semua jadi satu. Masih harus dengan belajar dan berproses untuk terus di hobi dan semoga menjadi istilahnya pengalaman yang menjadi kebanggaan Indonesia juga lagi di mata dunia. Semua nilai-nilai positif di sepak bola kita mesti tuangkan ke bentuk latihan. Apapun situasi kegiatan di dalam lapangan atau di luar lapangan itu mesti kita kasih tahu clear semua di sana gitu kan. Karena selesai dari sana dia mesti punya bekal yang banyak untuk menjadi pemain yang bagus nantinya kan. Kalau untuk sepak bolanya sendiri, ya emang dunia mereka. Kan balik lagi seberapa cepat mereka adaptasi ya. Sampai gua harus bilang juga sih ke mereka, jangan ekspektasi mereka lapangannya bakal seperti di lapangan di TV-TV di Liga Inggris. Nggak, hampir sama lapangannya. Cuman lawan yang dihadapinnya aja, postur, speed kayak gitu. Cuman kalau untuk tantangan yang lu tanya ini, kalau buat gua, untuk mereka ini lebih banyak di luar sepak bolanya. Kekhawatiran-kekhawatiran ini itu justru akan mendekatkan mereka, akan memberikan kekuatan satu sama lain antara mereka gitu, bahwa ya memang kita yang sama nih, kita akan berhadapan dengan orang-orang yang memang secara ceritanya selama ini lebih superior daripada kita gitu. Itu akan secara alami akan tumbuh tuh kesamaan keberanian. Pemain penuh dengan talenta dan kemampuan yang luar biasa ketika dikumpulkan tidak menjamin tim itu akan bagus. Jadi penting banget itu teamwork, itu kerjasama, salah satunya ya komunikasi dan bagaimana mereka saling menjaga tim itu. Kalau secara general berarti itu juga pengembangan karakter anak-anak. Walaupun statistiknya emang 1% dari total anak yang ikut kompetisi itu menjadi pemain bola profesional, tapi paling enggak 99%-nya juga sudah dipersiapkan untuk jenjang mereka. Ketika kita tahu bakat kita dan keinginan kita, minat kita, tapi bagaimana kita menjaga dan bekerja keras, berjuang, berkorban untuk mencapai itu yang tidak semua orang bisa lakukan. Nah, itu butuh satu tekad kuat gitu untuk menjadi satu pemain profesional. Si 99% itu sudah menjadi anak muda yang sudah ditempa kedisiplinan mereka, pembentukan karakter mereka, kejujuran mereka, keadilan mereka, paling enggak untuk bekal di luar dunia bolanya juga mereka sudah siap. Paling tidak kalau di sini berarti hanya sebagai pintu, hanya sebagai wadah awal, pintu awal dari usia-usia emas ini untuk bisa membuka mata dan paling tidak anak-anak ini punya harapan lah.